Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya. Semangat, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh satu orang. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Badanku, pikiranku fresh maksimal. Belum semangat. Selain lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Badanku, pikiranku fresh maksimal. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka ya. Minggu kemarin kita belajar daring. Sekarang kita belajar tatap muka kembali. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Teks cerita sejarah. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Puja, Bu. Puja kenapa? Izin. Puja izin. Pimpinan. Siapa lagi? Rahmat. Rahmat kenapa? Sakit. Alfa. Alfa. Tahu apa kenapa? Nggak tahu apanya kenapa. Malas katanya, Bu. Selain Rahmat dan Puja, Jubaidah. Zubaidah kemana? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? 3, Ibu. Belum ditengok. Kenapa belum ditengok? Iya kan masih sibuk banyak tugas. Sibuk banyak tugas. Nanti kalau kalian ada ruang waktunya, tengok ya. Iya, Teman kalian yang lagi Oh, hari sakit. ini dah, Bu. Ya, bagus ya hari ini. Siapa lagi? Puja, Udah. Rahmat, Zubaidah. Sudah, Bu. Ada. Kayak 3 orang itu ada semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita ulas lagi materi yang kemarin tentang struktur dan apa aja? Kemarin kita belajar apa dari pengertian, Teks cerita sejarah. terus Ciri-ciri. dan Kaidah kebahasaan. kaidah kebahasaan dan Struktur. strukturnya. Nah, Ibu yang lihat siapa yang benar-benar membaca materinya kemarin. Coba Firdani, menurut kamu pengertian teks cerita sejarah itu apa? Teks yang menjelaskan Ya, tentang fakta dan kejadian di masa lalu atau masa lampau. ya. Terus selain Firdani ada lagi tentang masa lampau ya? Ya. Ya, ada lagi selain Firdani? Acungan tangan. Anissa, boleh Anissa? Sama Bu, kayak tadi menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu atau masa lampau. Ada yang bedanya? Ya, Bu. Sama. Ya. Sama. Ya, ada lagi? Ya. Ya, itu ya, benar sekali. Pengertiannya yaitu teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan Tentang fakta dan kejadian masa lalu. yang menjadi latar belakangnya terjadi sesuatu yang punya nilai sejarah. Nah, itu ya. Setelah pengertiannya, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri teks cerita sejarah apa? Disajikan secara kronologis. Iya, kronologi
atau hikam. Ada lagi? Sering menggunakan konjungsi temporal. Iya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi waktu. Yang terakhir apa lagi? Struktur teksnya terdiri dari orientasi, Ya, urutan peristiwa, dan reorientasi. ya, reorientasi. Itu ciri-cirinya ya. Ada 5. Yang paling pertama adalah harus berisikan fakta. Itu. Setelah ciri-cirinya, apa lagi? Kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaannya ada berapa? Baca ya kemarin materi yang dikasih. Baca Ibu. Ya, apa Nisa? Ada berapa kaidah kebahasaannya? Ada 5 Ibu. Iya, ada 5. Yang pertama, firdani apa? Pronomina atau kata ganti. Iya, pronomina atau kata ganti. Nah, Nisa, kata ganti ada berapa, Nak? Ada 6. Ada 6. Harusnya kata ganti itu ada 3, tapi yaitu kata ganti orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Masing-masing tersebut dibagi menjadi 2. Kata ganti orang pertama, tunggal. Apa aja Firdani? Saya, Iya, saya, aku, beta, dan sahaya. Yang jamak, sekarang Anissa. kami, Iya. Kami, kita. Itu untuk orang pertama ya. Ya. Sekarang orang pertama tunggal. Anissa. Orang kedua tunggal. Oh iya, orang kedua tunggal. Anissa apa? Kamu, engkau, kau, Anda, engkau. nah, dan dikau. Itu untuk tunggal ya. Dan jamaknya sekarang siapa? Yang mau sebutkan? Orang Kalian. kedua. Ya, Anissa? Kalian. Anissa aktif ya. Yang lainnya aktif ya. Ya Bu. Terus orang ke? 3 Tunggal. Firdani apa? Beliau, Beliau. iya, Iya. Dia. nya. Ya. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kita lihat, misalkan olehnya. Nah, ini termasuk ke kata ganti orang ke 3. Jadi lihat dulu. Nya ini merujuk ke mana? Ke orang kah? Ke negara kah? Atau ke benda? Ya, lihat dulu. Jangan sampai ini langsung menyatakan ini bahwa termasuk ke dalam orang kata ganti orang ketiga jamak ya. Jadi kita lihat dulu ya, merujuk ke mana nya ini ya. Ada lagi? Tunggal dan jamak sudah disebutkan. Ada kata ketiga orang Oh jamak, iya, Ibu. jamak. Kata ketiga orang. Apa Anissa? Kata ganti orang ketiga jamak. Ya, yang jamak apa aja? Mereka. Nah, itu ya. Oh iya, yang nya itu termasuk ke tunggal ya, bukan ke jamak itu mak ya. Sudah, kaidah kebahasaannya yang pertama itu. Yang kedua apa? Rasa adverbial. Frasa adverbial. Ya. Apa itu frasa adverbial? Bagian atau peristiwa waktu dan tempat. Frasa yang menyebutkan kejadian, waktu dan tempat. Yang ketiga apa? Verba material. Verba material. Apa aja? Pengertiannya apa? Kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Ya, fisik yang melakukannya. Jadi kata kerja yang menyatakan mengerjakan sesuatu yang menggunakan fisik ya. Ya, itu. Selanjutnya apa? Verba material yang keempat, yang kelima sekarang Konjungsi temporal. konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Apa aja katanya yang termasuk konjungsi temporal? Apabila Bila iya apa? Bila mana? Demi. Demi Hingga. hingga
menjadi satu kalimat. Ya, ciri kata majemuk adalah adanya kata penghubung. Ya, penghubung antara kalimat satu dan kalimat dua. Sekarang masuk ke strukturnya. Apa aja strukturnya? Strukturnya ada 3. Ada jenis ada juga. ya, strukturnya ada tadi di ciri-cirinya sudah disebutkan. Iya. Ya, apa aja ada 3. Orientasi. Orientasi. Oh iya, orientasi. Urutan peristiwa. Orientasi. Urutan peristiwa. Yang terakhir Reorientasi. reorientasi. Nah itu ya ada 3 orientasi, yaitu pendahuluan. Yang urut peristiwa adalah yang menceritakan atau menjelaskan. Urutan peristiwa yang awal dari awal sampai akhir. Dan reorientasi adalah penutup. Ya, ya itu ada 3 orientasi, urutan peristiwa dan Reorientasi. nah itu sudah paham ya? Sudah, Bu. Ya, dari itu ibu yakin kalian semua itu harus ya. Ibu yakin kalian semua sudah mempelajari materi yang ibu kasih minggu kemarin. Ya. Ibu percaya kalian sudah bisa, sudah memahaminya materi kemarin, dan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang teks cerita sejarah. Namun di sini ibu akan menjelaskan tentang jenisnya, fungsinya, serta perbedaan teks cerita sejarah. Nah, bisa diperhatikan Anissa? Bisa Ibu. Iya. Nah, sekarang ibu menjelaskan tentang jenis-jenis teks cerita sejarah. Terbagi menjadi ada berapa? 2. 2. Apa aja? Fiksi dan non-fiksi. Ya, Firdani, yang fiksi ada berapa? Ada 4. Ya, 1. Cerpen, 2. novel, legenda, dan roman. Nah, sekarang Anissa, pengertian cerpen menurut Anissa itu apa? Cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ya, jadi cerpen itu cenderung padat ya, langsung ke intinya, ke tujuannya seperti itu. Nah, sekarang novel. Firdani, pengertian novel apa? Novel merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Ya, umumnya yang berbentuk cerita. Cerita. Nah, sekarang coba kalian bedakan cerpen antara cerpen dan juga novel. Ada perbedaannya kah? Ada. Apa perbedaannya? Firdani? Cerpen lebih sedikit katanya dibandingkan dengan novel. Ya, itu. Ada lagi Anissa? Kalau novel itu ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Kalau misalkan cerpen itu berbentuk prosa naratif fiktif. Novel itu kalau perbedaannya itu jadi kalau novel mah prosa yang ditulis secara naratif, kalau misalkan cerpen mah prosa naratif fiktif. Itu Ya, itu perbedaannya. Sekarang legenda. Siapa yang menjelaskan tentang pengertian legenda? Siapa? Tunggu. Ya, Firdani. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, itu ya. Yang dianggap masyarakat sesuatu yang benar-benar terjadi. Sekarang roman. Yang menuliskan jenis karya sastra berbentuk prosa yang menuliskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Itu Anissa. Nah, sekarang
nih sekarang. Pengertian biografi itu apa? Keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, keterangan perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Sekarang autobiografi. Apa pengertiannya? Yang ditulis oleh diri sendiri. Ya, riwayat atau perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh dirinya sendiri. Jadi bisa dibedakan ya antara biografi dan autobiografi. Itu ya perbedaannya. Yang ketiga cerita perjalanan. Apa pengertiannya? Kedani. Cerita atau perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Ya, jadi menceritakan tentang perjalanan seseorang ataupun lembaga, ya, seseorang ataupun lembaga ataupun negara itu yang bisa ya, yang menceritakan cerita perjalanannya. Misalnya perjalanan dari SMP-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, setelah lulus sampai suksesnya itu diceritakan, ya, itu perjalanan, cerita perjalanan. Yang terakhir adalah cerita sejarah. Cerita sejarah aku, ya, Sob Anissa, Merupakan esai yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. ya, sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Misalkan contohnya apa, Anissa? Tentang kemerdekaan Indonesia. Itu ya, itu merupakan catatan sejarah ya. Apa tadi? Pengertiannya apa? Yang mempunyai nilai sejarah. Ya, yang mempunyai Menceritakan fakta. ya, yang mempunyai nilai sejarahnya. Paham ya untuk jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya dibagi menjadi dua, fiksi dan non-fiksi. Nah, selanjutnya fungsi teksnya. Boleh ditulis kalian. Fungsinya ada berapa? Ada 4. Yang pertama fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang pada pembacanya. Jadi kalian menceritakan misalkan membaca tentang sejarah Danau Toba atau membaca sejarah cerita Kamboya, bisa ya, itu kan senang kitanya, rasa gembira kepada seseorang yang membaca cerita tersebut, itu bisa ya. Yang kedua fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Misalkan kalian membaca biografi tentang R.A. Kartini, kalian terinspirasi? Terinspirasi dulu. Pernah membaca riwayat beliau? Pernah Fidani? Sedikit-sedikit, Bu. Ya, terinspirasi dengan cerita tersebut? Inspirasinya apa kan? R.A. Kartini adalah ibu. Ya, jadi wanita pertama Indonesia yang menjunjung martabat perempuan Indonesia. Ya, kita sebagai perempuan harus menjunjung martabat diri kita sendiri. Ini inspirasinya ya, bagaimana caranya untuk berjuang untuk negara kita. Dulu ya Kartini berjuang untuk negaranya pada masa penjajahan. Sekarang kita berjuang untuk masa depan kita sendiri. Ya, untuk negara yang lebih maju lagi. Itu ya. Yang ketiga apa? Fungsi Instruktif Nah, apa perlu dibaca Sob? sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ya, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Misalnya sekarang ya, kemarin ibu sudah membuat tugas tentang apa? Tentang Hari Buruh. Ya, tentang Hari Buruh Nasional. Itu ceritanya ya, sebagai bantuan dalam pembelajaran kita. Yang terakhir apa, Anissa?
Ya, fungsi edukatif. Apa pengertiannya, Nak? Dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nah, itu ya. Itu ada 4 fungsinya. Yang pertama, fungsi rekreatif. Yang kedua, fungsi inspiratif. Yang ketiga, fungsi instruktif. Yang keempat, Edukatif. nah, fungsi edukatif. Ibu mau nanya, Iya, sok silakan Nisa. maksudnya dari fungsi edukatif itu seperti apa? Edukatif dapat dijadikan petunjuk dalam pelajaran kehidupan bagi manusia dan berperilaku. Nah, misalkan kalian membaca tentang cerita sejarah atau biografi tentang Insinyur Soekarno. Beliau berjuang untuk bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, Berjuang. Nah, misalnya kalian itu fungsinya untuk edukatif. Jadi kalian sebagai contoh kehidupan atau berperilaku sebagai Insinyur Soekarno berjuang untuk Indonesia. Jadi kalian sekarang Indonesia sudah maju, Indonesia sudah merdeka, ya. Jadi kalian berjuang untuk lebih memajukan lagi, untuk memerdekakan kembali Indonesia. Seperti itu ya. Kita sebagai pelajar harus benar-benar belajar dengan giat supaya mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah negara lain. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai mencoreng nama baik Indonesia. Ya, itu sebagai fungsi edukatifnya. Jadi untuk pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku seperti itu. Ya, paham, Anissa? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan cerita teks fiksi, cerita sejarah fiksi, dan non fiksi itu perbedaannya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Cukup. Jenis-jenisnya? Tentang jenis-jenisnya? Cukup Ibu. Paham? Paham. Ya. Ibu lanjutkan lagi tentang perbedaan sejarah fiksi dan non fiksinya. Coba baca Firdani yang sejarah fiksinya. Sejarah fiksi yang pertama adalah cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Ya. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh bergejala. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Dan yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai pandangan arah. Iya, Anissa coba baca tentang sejarah non fiksinya. Tersusun oleh fakta yang objektif. Terus yang kedua ada gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Yang ketiga menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Iya, jadi perbedaannya apa? Sejarah fiksi itu berdasarkan dunia nyata atau gambar kehidupannya. Lebih dalam lagi, pengembangan karakter pun tidak sepenuhnya terungkap ya. Sedangkan non fiksi itu disusun oleh fakta objektif, jadi harus fakta, ya. Dan menjadikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Kalau kemarin Ibu kasih contoh teks cerita sejarah Hari Buruh, termasuk ke mana? Fiksi atau non fiksi? Dan menjawab, Non fiksi. ya. Kenapa kita menjawab non fiksi? Karena tersusun oleh fakta yang objektif. Nah, benar sekali Firdani. Nah, kan iya. Contoh teks cerita sejarah Hari Buruh itu termasuk ke dalam non fiksi karena data tersebut faktual ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Silakan sebelum Ibu menguji kalian dalam membedakan cerita teks fiksi dan non fiksinya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalian sudah menulis semua materinya? Barusan sudah menulis? Sudah Ya. Ibu. Silahkan kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan sebelum Ibu menguji kalian ya, memberikan tugas sedikit. Cukup Ibu. Ibu, Cukup bagi saya. Ibu, paham semua? Insyaallah. Paham? Insyaallah ya.
Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan teks cerita sejarah kepada kalian. Nah, terlihat? Terlihat Bu. Teks cerita sejarah tentang apa ini? Sejarah UNICEF. Ya, bisa dibaca tidak Dani? Semua Bu. Boleh? Sejarah UNICEF. UNICEF adalah kependekan dari Dengarkan ya. Nah, United. ya, bentar ya. Dengarkan teman-teman semuanya. Dani sedang membaca tentang sejarah UNICEF. Ya, silakan Dani. Lagi. Kependekan dari United Nations Children's Fund, Ya. atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNICEF merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum PBB. Saat pertama didirikan pada tahun 1946, organisasi ini diberi nama United Nations International Children's Emergency Fund. Kemudian pada tahun 1953, kata internasional dan emergency dihapus dari namanya, sehingga menjadi United Nations Children's Fund. Awalnya organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan bantuan kesehatan dan makanan darurat kepada negara-negara yang terdampak Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1953, UNICEF ditetapkan menjadi bagian tetap sistem PBB, sekaligus memperluas tugasnya untuk membantu menangani kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Nah, terima kasih Kak Dani sudah membacanya. Sekarang siapa yang ingin menjelaskan ini termasuk ke dalam teks sejarah fiksi atau non fiksi? Siapa? Angkat tangan. Termasuk kemanakah sejarah UNICEF ini, teks cerita ini? Termasuk ke dalam? Non-fiksi. Ya, bedanya apa? Non-fiksi. Ya, kenapa disebut termasuk ke dalam non-fiksi? Karena merupakan catatan sejarah yang menceritakan fakta kejadian masa lalu. catatan sejarah atau beneran masuk apa? Catatan perjalanan suatu lembaga. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Tadi Ibu bilang dan ditanyakan. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui terkecoh ya cerita perjalanan dan juga catatan sejarah. Nah, intinya catatan sejarah itu memiliki nilai sejarah. Ya, sedangkan ini sejarah UNICEF ini termasuk ke dalam perjalanannya, bagaimana didirikannya, untuk apa tujuan didirikannya, seperti itu ya. Tadi diperhatikan ya. Diperhatikan Bu. Didirikan pada tahun berapa? UNICEF? Desember 11 Desember 1946. Ya, kenapa didirikan? Karena untuk membantu negara berkembang dari dampak, ya, untuk membantu anak-anak dari negara berkembang akibat dampak dari Perang Dunia Kedua. Diperhatikan? Ya. Ya. Jadi ini masuk ke mana? Tadi kita ini masuk ke non-fiksi bagian ya, catatan cerita perjalanan. Baru satu ya Firdani. Yang lainnya? Nah, sekarang masuk usul dan mencoba. Baca masing-masing saja. Coba siapa yang tahu ini termasuk ke dalam cerita teks
Sejarah fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ya, bisa? Termasuk ke dalam mana? Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi. Termasuk ke dalam fiksi itu terbagi 4 kan ya? Ada novel, cerpen, legenda, dan juga roman. Ini termasuk ke mana, Nisa? Legenda. Legenda. Kenapa termasuk ke dalam legenda? Karena cerita pasal rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. nah, itu ya, karena dari dulu kita sudah mengenal asal usul Danau Toba, sudah difilmkan, ya, sudah diceritakan, sudah didongengkan oleh ibu kita, karena atau teman-teman sebaya kalian sudah menceritakan tentang asal usul Danau Toba. Itu termasuk ke dalam teks cerita sejarah fiksi ke dalam legenda itu ya. Nah, oh ya, sekarang fungsinya tadi sudah kan, teks cerita sejarah fungsinya teks itu untuk apa? Tadi fungsinya apa aja? Ada 4. Ada Rekreatif, inspiratif, induktif, dan edukatif. Nah, misalkan sekarang sejarah UNICEF, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan edukasi. Ya, terserah kalian. Termasuk kalian masuk Sebagai edukasi. Kalau kalian ini termasuk ke dalam edukatif, edukatifnya termasuk ke dalam mana? Edukatif apa? Induktif ilmu. Ya, fungsi induktif. Jadi ini itu sebagai alat bantu dan pembelajaran. Kita tahu ya, pembelajaran tersebut kita tahu berdirinya kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tujuannya untuk apa didirikan UNICEF ini. Itu untuk pembelajaran kita ya. Jadi termasuk ke dalam fungsi induktif. Nah, sekarang asal usul Danau Toba masuk ke dalam Danau Toba. Cerita tersebut kan kita sudah mendengarnya dari dulu sampai sekarang. Setelah difilmkan, kita merasa apa? Merasa ya, kita merasa gembira, senang saat membaca asal usul Danau Toba ini. Ya. Selanjutnya adalah Raden Ajeng Kartini. Itu ibu kita Kartini. Kalian pahami, kalian analisis ini termasuk ke dalam apa? Teks cerita sejarah fiksi kah atau non fiksi? Non-fiksi. Ya, Ridani? Non-fiksi, Bu. Non fiksi. Ke dalam apa? Fiksi kan non fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Non fiksi. Ya, fiksi itu kan ada 4. Termasuk ke non fiksi? Biografi. Ya, biografi. Fungsinya untuk apa? Ridani ini? Fungsinya Inspiratif bisa sih. Ya, untuk inspiratif untuk perempuan-perempuan Indonesia. Inspirasi ya, Bu. Ya, inspirasi, menginspirasi kita semua. Ya, anak bangsa. Betul, Kak Dani. Selanjutnya, nah, kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian pahami, kalian analisis ini termasuk ke dalam jenis apa? Fiksi atau non fiksi? Serta fungsinya apa? Untuk apa ini? kemerdekaan Indonesia termasuk dalam non-fiksi. Ya, bisa? Kemerdekaan Indonesia termasuk ke dalam non-fiksi. Non fiksi. Masuk kemana itu non fiksi ada 4? Cerita sejarah. Nah, cerita sejarah. Fungsinya untuk apa, Nak? Instruktif. Instruktif itu ya,
sebagai alat bantu untuk pembelajaran. Ya, Ya. mereka ini termasuk ke dalam teks cerita non fiksi, termasuk ke catatan sejarah yang memiliki nilai sejarah dan fungsinya untuk instruktif. Selanjutnya, nih, jangan dulu tadi masuk ke, jadi masih ingat tadi pas awal Non fiksi. iya non fiksi masuk ke Catatan sejarah. catatan sejarah, iya betul sekali. Fungsinya untuk apa Medani? Instruktif. Iya, instruktif sebagai alat bantu untuk pembelajaran. Bagus ya, kalian sudah bisa membedakan antara fiksi dan non fiksi. Nah sekarang ini terakhir, cerita ya sejarah Instagram. Punya kan? Punya Bu. Ya, kalian tahu Instagram itu didirikan tahun berapa? Tanggal berapa? Tahun. Kan baca lebih dulu. Ya. 2010 Ibu. Didirikan oleh siapa? Bu. Bu. Itu. Oh. Lihat. Ibu. Modinah Ibu. Maaf ya. Modin. Kita mau Eva dulu. Kembali aja kita. Di Zoom aja Bu. Di Zoom aja. Ya tuh Bu. Ada 100 lah itu. Nah, lagi bagus. Oh itu tuh 9 April Bu. Melihat Terlihat Bu, perusahaan Burberry ya Burberry didirikan oleh perusahaan Burberry. Nah, itu ya. Tahun berapa didirikannya? 2010. 2010. Kalian baru tahu ya? Iya, baru tahu. pinter sih. Ya. Sejarah Instagram ini termasuk ke dalam mana? Masuk ke dalam non fiksi. Non Non fiksi. non fiksi. Ke dalam apa? Non fiksi termasuk ke? Ada 4 kan tadi? Apa enggak? Biografi atau biografi? sejarah. Cerita sejarah atau catatan perjalanan? Oh, catatan perjalanan. Nah, catatan perjalanan karena Instagram itu didirikan tahun berapa? Oleh siapa didirikannya? Itu perjalanan Instagram ya sampai sekarang boomingnya mengalahkan Facebook ya. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk fungsinya fungsinya untuk Kreatif bisa Bu. Kreatif enggak nih? Anissa untuk apa fungsinya? Nak? Instruktif, edukatif. Masuk ke Inspiratif. instruktif untuk pembelajaran ya. Oh iya. Kalian harus tahu sebelum kalian memainkan Instagram ini didirikan oleh siapa, tahun berapa. Kalian harus tahu itu Ya. untuk pembelajaran ya. Ya. Dan ini sampai akhir. Sudah. Ya. Sudah dapat memahaminya? Insya Allah Bu. Ya. Benar? Terkecoh dengan catatan perjalanan Ya. atau cerita sejarah ya. Sejarah. Itu intinya cerita sejarah atau catatan sejarah itu yang memiliki nilai Ya. sejarahnya itu ya. Sedangkan cerita perjalanan yaitu menceritakan lembaga atau negara dari awal berdirinya sampai sukses atau sampai dia bisa berdiri
sejarah fiksi dan non fiksi yang termasuk ke dalam 4 tadi ya. Fiksi itu apa aja? Non fiksi? Cerpen, Ya, novel, cerpen, legenda, Legenda. roman. dan sedangkan non fiksi Anissa apa aja? Biografi, autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah. Nah, ya, ini dibedakan Anissa antara cerita perjalanan dan catatan sejarah. Kalau cerita perjalanan merupakan kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Sedangkan catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu Yang bernilai yang yang dimiliki tidak adalah. latar belakang sesuatu yang punya sejarah. Nah, itu intinya ya. Kalian harus bisa membedakan antara cerita perjalanan dan juga catatan sejarah. Sedangkan catatan sejarah itu memiliki nilai sejarahnya dari kemerdekaan Indonesia, hari buruh nasional, gitu ya. Ya, Seperti itu. Paham? ya Allah. Paham? Anissa paham? Ibu paham. Dapat bisa ya kan membedakan antara fiksi dan non fiksi. Mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan materi sampai jenis-jenisnya, fungsi dan perbedaannya. Ya, Nah, untuk tugas di rumah kalian, silakan tulis tugas di rumah kalian. Kalian cari teks cerita sejarah maksimal 2 aja, masing-masing siswa itu 2 ya. Dan kalau bisa itu ditulis boleh tulis tangan, boleh ditulis juga boleh di Word. Iya, di Word. Ditulis tangan lebih baik. Misalkan kalian ibu tidak punya uang untuk ngeprintnya, boleh kalian tulis tangan yang singkat saja ceritanya, ataupun ibu di rumah ada printan yang boleh disahkannya, boleh silakan ada teman-teman buat ngeprint di rumah kalian ya. Ya, untuk minggu depan kalian bawa teks cerita tersebut masing-masing 2. ya, Setelah itu kita diskusi dengan teman-teman. Ini kami dari membawa 2 teks. Anissa membawa 2 teks. Saya tukar-tukar. ya. Ya. Dan setelah itu Analisis. analisis. Ini termasuk ke dalam fiksi atau non fiksi. Ya. Fungsinya untuk apa? Ya, Terus strukturnya apa aja? ya Bu. Ya. Paham? Ya, Paham. berarti bebas ya Bu. Bebas, ceritanya bebas. Yang penting teks cerita sejarah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Silahkan, boleh kalian baca doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anak. Tetap semangat ya. Iya Bu. Semangat. Cukup Bu. Ya. 45